Kalau work life balance temanya tadi itu work is life. Nyambung dengan quote-nya Pak Arso berarti ya. Oke. Karena mesin kalau digas terus kan juga nanti overheat gitu. Ada kalanya memang mesti diistirahatkan, di standby kan supaya nanti justru productivity-nya itu gaspol lagi gitu kan. Apakah work life balance itu dipengaruhi juga oleh karyawan-karyawan yang masih di entry level atau di mid level atau di senior level gitu, Pak? Hai great people, welcome back to Great Podcast. Touching your mind. Kali ini saya Wafda bersama bapak-bapak. Bisa kita lihat di sini ada Bapak Arso Riyadi dan Bapak Budi Suryadi. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih nih udah diundang nih. Alhamdulillah. Terima kasih Pak udah mau hadir di podcast kita kali ini ya. Kira-kira kita mau bahas apa ya Pak kali ini Pak? Kalau bersama Pak Arso dan Pak Budi Suryadi nih. Saya mau nanya dulu deh Pak nih. Bapak pernah gak sih dengar istilah work-life balance gitu? Pernah gak Pak? Bapak? Ya itu istilah milenial lah, anak milenial. Iya benar banget Pak. Saya nggak pakai referensi ya. Iya boleh Pak. Apa namanya? Versi kita ngarang-ngarang aja. Yes. Kalau work-life balance itu kan berarti kita membalance antara work dan life ya. Yes, setuju. Nah tinggal kita mau definisikan nih. Work itu apa, life apa itu kan. Nah ini kalau kita membuat balance itu berarti kan seolah-olah kanan dan kiri ya. Ya. Ini balance nih itu. Iya betul. Ini sebetulnya sesuatu yang dipertentangan nggak antara work dan life? Karena buat saya itu work itu ya life. Luar biasa ya. Gimana? Jadi kalau work pertama kita hari ini kalau ya. Kalau work ada life, ini life dan life apa yang mau dibalancing? Oke. Gimana? Quotes Pak Arso hari ini adalah work adalah life. Oke. Baru pemain kata-kata dulu ya. Oke. Kalau menurut Pak Budi gimana nih work life balance? Ya sama ya. Saya juga mungkin nggak pakai literasi lah. Ya. Kalau work life balance tadi yang sama disampaikan sama Pak Arso berarti kan gimana caranya kita itu bisa seimbang gitu ya. Yes. Antara pekerjaan dengan life gitu. Saya punya prinsip sebetulnya dalam hidup gitu. Okay. Hari-hari kita itu sebetulnya nggak luput dari 4 hal lah. Oke. Kerja, family, Yes. social life-nya kita, pertemanan segala macam kayak gitu pasti kita makhluk makhluk yang beragama pasti kan ngomongnya juga pasti ibadah. Yeah. Jadi gimana caranya 4 hal ini tuh bisa seimbang gitu. Nah seimbang ini bukan berarti memang secara waktu sama rata. Yeah. Wong kita kerja aja dari jam 7:30 sampai jam 5 gitu ya. Yakin Pak? Yakin. Jam 5 pagi besoknya mungkin kalau Pak Budi. Mungkin itu yang harus kita perdalam. Iya. Itu bisa jadi masalahnya di situ. Nah, pengennya sampai jam 5 gitu ya. Tapi ternyata PR-nya belum selesai, akhirnya mesti sometimes overtime gitu. Oke. Ya. Ya berarti menurut Bapak work life balance itu adalah kita memiliki balance antara waktu untuk kerja, waktu untuk social time, including dengan keluarga kita, atau bahkan waktu untuk me time ya Pak. Betul ya. Oke. Tapi nih Pak, kalau bapak-bapak ini kan kalau menurut saya udah di senior level nih Pak, pasti work life balance. Yang senior level Pak Arso ya. Oh, oke. Pak Arso senior up mungkin Pak. Senior up. Pak Budi senior level ya. Kita mewakili 3 generasi. Oke. Kita saling mengisi ini. Iya. Pasti balance antara entry level dengan mid level atau bahkan senior level bahkan senior up level itu pasti beda kan Pak? Kenapa lihat saya up gitu? Iya, karena memang senior up Bapak. Pasti beda tuh Pak. Nah, apakah work life balance itu dipengaruhi juga oleh karyawan-karyawan yang masih di entry level atau di mid level atau di senior level gitu Pak? Mungkin kalau balik ke definisi work life balance ya. Jadi apakah yang mau di balancing itu adalah waktunya atau sebagainya gitu ya. Jadi kalau dari sisi waktunya gitu. Jadi sebetulnya kita kan punya free time benar-benar free itu kan 2 hari ya. 2 hari itu sebetulnya itu kalau boleh dibilang itu boleh nggak mikir pekerjaan boleh lah, artikan Sabtu Minggu libur nih. Tinggal hari-hari kerjanya ini adalah dari Senin sampai hari
Jumat. Nah, pada saat hari Senin sampai Jumat pun juga sebetulnya jam kerjanya kan jam 7:30 sampai jam 4:30. Ya, betul. Nah, kalau kita ngitung lagi jam kerja dari jam kita ya yang 24 jam itu, akhirnya kita kehilangan waktu 24 jam itu ada di mana gitu kan, akhirnya kan ada orang yang tua di jalan kan ada juga itu. Jadi karena rumahnya jauh gitu kan, PP aja sekali jalan 2 jam PP, jadi PP udah 4 jam gitu kan. Habis itu kerjanya di sini misalnya 9 jam nih, 7:30 sampai jam 4:30 tambah. Itu kalau nambah dikit bisa jadi kita seolah-olah kayak nggak punya waktu buat diri kita kan, akhirnya kan gitu kan. Jadi akhirnya serasa itu tidak seimbang, seolah-olah kan seperti itu gitu. Jadi saya sih dari dulu sampai sekarang sama aja, tetap aja ya. Porsi waktu kerjanya sama ya Pak? Ya mirip-mirip lah ya. Oh oke. Dari dulu sampai sekarang kayaknya ya sama gitu. Sama ya Pak ya. Sama. Sudah merasakan balance ya Pak? Berarti dari dulu sampai sekarang tuh yang menurut Bapak nggak ada perbedaan gitu ya? Nggak ada perbedaan sih ya. Oh oke. Keren sih ini. Keren banget sih ini. Jadi ini ada sesuatu yang menarik kan ya? Iya keren sih karena nggak tahu, kalau dari saya pribadi ya ini Pak ya. Saya kan ya sekarang mungkin saya baru bisa disebut masih entry level kali ya Pak ya. Padahal udah senior gitu. Iya. Enggak. Dari entry level tuh kalau menurut saya work life balance itu baru bisa saya rasakan itu mungkin di 3 tahun kerja atau 5 tahun kerja bahkan. Karena kan kalau menurut saya Pak ya, kalau kita di awal-awal masih entry level itu kan masih banyak yang perlu kita pelajarin ya. Masih banyak yang perlu kita explore lah saat di entry level. Nah saat kita udah 3 atau 5 tahun kerja itu pasti kita sudah mulai menemukan ritme. Nah itu baru saya ya, bukan kita. Saya baru bisa menemukan balance di situ. Gitu, Pak. Kalau Pak Budi bagaimana, Pak? Apakah bahkan belum menemukan, Pak, sampai sekarang? Saya coba untuk flashback sebetulnya gitu kan. Apakah memang ada perbedaan gitu ya dari sisi pembagian waktu? Tapi kalau saya ingat-ingat sebetulnya sama dengan Pak Arso juga gitu ya. Kerja, pertemanan juga setiap malam, sometimes juga saya ketemu dengan teman gitu ya. Terus weekend, karena dulu saya setiap Jumat pasti pulang Bandung juga ketemu juga dengan keluarga. Cuman bedanya kalau dulu kan waktu belum married gitu ya, waktu pertama kali kerja ketemunya dengan orang tua, dengan kakak gitu. Nah kalau sekarang ya ketemu dengan anak istri, ketemu dengan kakeknya anak-anak gitu kan, neneknya anak-anak kayak begitu. Jadi walaupun misalkan overtime gitu ya, kerja sampai jam 7, jam 8. Tapi kayaknya saya sih masih bisa tuh misalkan ya udah jam 8 ketemuan sama teman-teman sampai jam 9 sampai jam 10 terus pulang ke kosan. Kalau dulu zamannya kayak begitu, kalau sekarang ya ketemu dengan teman juga gitu kan, di satu minggu pasti ada ketemu dengan teman gitu. Teman lama lah atau teman main segala macam gitu ya, atau teman komunitas pasti ketemu tuh satu minggu. Nah cuman mungkin waktunya yang kalau dulu kan masih bisa bebas banget tuh Pak, karena masih single kan gitu ya. Nah kalau sekarang pasti udah ada yang ngontek-ngontek gitu kan, dari rumah cepat pulang gitu. Tapi masih tetap lah, saya pikir sih secara pembagian waktunya mungkin masih kurang lebih masih sama sih ya. Masih tetap bisa ketemu dengan teman, masih tetap bisa ketemu dengan keluarga, kayak gitu masih tetap ada sih. Oke. Berarti bapak-bapak di sini dari dulu sampai sekarang nih kesimpulannya tuh nggak pernah menemukan atau mengalami di hidupnya itu hidup yang nggak balance ya Pak. Selalu balance berarti ya dari dulu. Gimana? Ini definisi balance-nya agak susah ya Pak Arso ya. Tadi ya yang saya sampaikan di awal. Balance buat saya means bukan berarti bahwa pembagian waktunya itu kan akan sama gitu. Tapi intinya adalah gimana caranya yang 4 hal yang tadi yang saya sampaikan di awal itu terpenuhi dalam hidup saya gitu. Once ada satu hal yang nggak saya penuhi nih dalam 1 minggu, biasanya udah mulai galau tuh. Udah mulai biasanya kayak istilahnya kalau sekarang burn out Pak istilahnya gitu kan. Udah mulai istilah kekinian ya Pak. Butuh healing. Setelah healing pusing gitu kan. Pusing lagi gitu kan. Kayak begitu. Jadi kalau dibilang pembagian waktu memang susah untuk kita sama-sama gitu ya. Pasti kerja akan
akan lebih banyak waktunya gitu kan, karena Senin sampai Jumat dan durasinya secara waktu kan lebih banyak juga. Tapi buat saya intinya adalah 4 hal tadi harus bisa terpenuhi tuh setiap minggunya gitu. Ya, mungkin kalau saya tambahin gini bahwa seolah-olah ada perasaan tidak balance gitu ya. Karena kenapa muncul istilah work life balance itu kan seolah karena tidak balance nih. Tidak balance seolah-olah lebih condong ke arah seolah-olah kerjanya lebih banyak daripada life-nya gitu ya. Iya. Seperti itu kan. Jadi akhirnya istilah work life balance itu muncul karena seolah-olah konotasi bahwa work itu lebih berat timbangannya dibanding dengan life-nya, sehingga dibutuhkan yang namanya work life balance. Kan gitu kan akhirnya kan muncul istilah itu. Iya, betul. Jadi makanya kalau misalnya kita bisa mengatur waktu gitu ya, sesuai dengan apa kebutuhan tadi itu juga, karena life itu kan artinya kita life-nya kemana sih, mungkin ya bukan artinya life lawannya mati, enggak kan ya. Bukan artinya bahwa work itu artinya mati ya, bukan ya. Bukan artinya stres kan ya. Mati artinya stres loh artinya kan. Nah, itu bisa jadi karena konotasi itu. Jadi yang namanya work itu seolah itu adalah penuh dengan stres. Stres kan, sehingga dengan kondisi yang stres itu seolah-olah itu kita tidak ada kehidupan. Kan gitu akhirnya kan. Bukan artinya mati beneran, tapi kan kok kayaknya kita ngerasa nggak hidup nih gitu. Jadi tidak ada kehidupan, itulah yang akhirnya dibalancing dengan life yang seolah-olah itu ya hidup free time artinya kan, me time, free time, healing dan sebagainya itu kan artinya kan ke arah sana kan. Kalau kita mengartikan maksud dari arah work life balance ke sana itu. Jadi ya tinggal kita mengatur nih, kalau masalah kita berinteraksi dengan keluarga kan juga waktunya misalnya dalam 7 hari mungkin 2 minggu juga sebetulnya cukup itu kan. Asalkan dalam waktu 5 hari kerja itu kita masih ketemu dengan keluarga. Jadi sebetulnya juga itu sudah cukup secara waktu. Tapi masalahnya kalau misalnya waktunya habis di jalan ya susah juga itu kan. Makanya rumah saya dekat. Itu salah satu keuntungan rumah saya dekat kantor itu adalah saya nggak kehilangan waktu di jalan, sehingga bisa dengan cepat nyampe rumah. Mungkin nggak sih Pak, kan Bapak tadi menekankan apakah work itu yang membuat stres gitu kan? Mungkin nggak ya kan anak-anak milenial zaman sekarang nih, saya harus kerja sesuai passion nih. Mungkin nggak ya mereka keluarlah istilah work life balance itu karena mereka tidak bekerja atau belum bekerja sesuai passion mereka gitu Pak. Mungkin nggak ya Pak? Dulu saya juga percaya dengan apa yang namanya passion itu sesuai dengan bidang kita. Kalau bukan bidang kita tuh bukan passion, harus passion nggak ada di situ. Sebetulnya ternyata salah juga sih. Oh gitu Pak. Karena basicnya saya kan dulu keuangan. Orang bisa mengartikan masing-masing keuangan itu beda dengan orang HC itu ya. Mungkin bisa berbeda dengan orang sales atau berbeda dengan orang marketing gitu. Seolah-olah saya harus pegang keuangan terus itu. Tapi pada saat saya suruh pegang HC, enjoy aja tuh maksudnya. Saya ada juga passion di HC ya. Pak. Mungkin mengerjakan yang lain tuh misalnya Pusdev, saya ada juga passion di Pusdev. Jadi mungkin passion itu muncul dari perspektif kita aja. Jadi kita seolah-olah udah ngejar sendiri. Saya nggak passion di sana, padahal belum nyoba. Oh, berarti mungkin gini kali ya, mungkin tips dari Pak Arso gini kali, jangan terlalu mengkotak-kotakan passion kita gitu ya. Bukalah selebar-lebarnya kesempatan apa yang bisa kita pelajari, ya boleh kita pelajarin supaya kita tidak terkungkung bahwa kita itu harus bekerja sesuai passion gitu. Ya, seolah-olah bahwa di bidang itu tuh saya nggak ada passion, seolah-olah begitu. Karena padahal kan kita belum tahu itu bisa di bidang itu gitu. Kecuali udah nyobain memang nggak bisa lain. Tapi kalau belum apa-apa kita sudah ngejudge kita tidak bakalan punya passion di situ, ya salah. Cobain dulu. Karena sesuatu yang baru itu lebih menarik daripada yang barangkali yang sudah kita udah lama dan kita udah jago di situ. Mungkin kita memang harus cari yang baru. Misalkan nih
dihubungin sama temen gitu kan. Mungkin nggak sekarang ya Pak, mungkin zaman dulu gitu. Susah nih ngubungin lu gitu kan, misalnya ngubungin Pak Budi gitu. Kerja mulu gitu. Pernah nggak sih Pak ada yang komen kayak gitu? Mungkin sebelum menjawab ke sana takutnya juga saya lupa. Mungkin gini Pak Arso ya, yang tadi Pak Arso sampaikan, rasanya work life balance ini mesti diluruskan gitu. Bahaya juga kalau misalkan kerja itu sama dengan mati gitu kan, karena lawannya life itu kan tidak ada kehidupan, tidak ada kehidupan gitu ya. Itu bahaya gitu, bahwa bekerja adalah bagian dari kehidupannya kita. Itu yang mungkin kita harus luruskan. Soal work life balance adalah sebenarnya bagaimana kemampuan kita untuk memilah kan, sehingga kita bisa mengatur waktu kita sedemikian rupa gitu. Pernah nggak sih ada yang komplain? Akhir-akhir ini pernah. Oke. Akhir-akhir ini pernah. Berarti itu gitu. mungkin sequel mungkin Pak. Berarti Jadi, kurang balance. Kalau menurut saya mungkin bukan masalah kurang balance gitu ya. Pastinya kan semakin kita kesini, kadangkala kan ada prioritas yang memang kita harus selesaikan. Yes. Ya ada gitu, kok sekarang susah banget sih dicariin, kok sekarang susah banget sih mau ketemu, janjian mau apa segala macam. Ya kita sebenarnya tinggal cerita aja, ya sorry bukannya nggak mau ketemu gitu kan, soalnya lagi ada masalah apa. Nah masalah apanya itu sebetulnya kita sedang membalancing juga gitu, cuman focusingnya itu saat ini mungkin bukan ketemu dengan teman dulu, misalkan karena ada masalah keluarga yang harus diurus, makanya fokus kita kan ke keluarga. Jadi bukan berarti bahwa pada saat kita nggak bisa ketemu dengan teman itu alasannya selalu dengan masalah pekerjaan sih. Tapi kadang-kala kan kita juga ada kehidupan yang mungkin kita mesti selesaikan atau kita prioritaskan saat itu. Kalau Bapak mungkin pernah Pak Arso mengalami komplain seperti itu? Memang beda ini ya kalau masih muda itu kan memang kita akan banyak bergaul dengan teman itu. Jadi waktu yang ada gitu, misalnya dulu Sabtu Minggu itu ya kita pasti sama teman itu, karena kan hari kerja kan udah pasti dengan pekerjaan kan, fokus di pekerjaan. Nah kalau udah mulai keluarga ya memang kita akan lebih mengutamakan lebih memprioritaskan keluarga ya. Jadi kalau misalnya mulai mengurangi bergaul dengan teman ya mungkin karena kita memang sudah mulai berbeda prioritas. Jadi bahwa pada saat hari kerja ya kita akan fokus di pekerjaan itu kan. Bisa nggak sih ketemu habis setelah jam kerja ya bisa aja gitu kan, tinggal kita mau ngatur. Kalau dekat-dekat aja mah gampang aja ketemu tuh. Tapi kalau ketemuan di tengah kota sana macet tuh kan, mendingin pulang aja. Itu akhirnya menjadi susah ketemu kali. Ya sekarang rumah saya ke sono, ketemuan di sana jauh gitu kan. Ya kalau memang nggak penting-penting amat itu ya antar dulu lah gitu kan. Mungkin lebih prioritas keluarga. Prioritas ya. Oke. Sekalian nih, kira-kira work life balance itu penting nggak sih? Apalagi buat kita sekarang kan karyawan-karyawan baru itu pasti banyak yang anak-anak milenial ya, yang pasti mengedepankan work life balance gitu. Menurut Bapak penting nggak sih work life balance nih? Makanya akhirnya kita harus luruskan dulu, dudukan dulu ya definisinya ya, bahwa work life balance itu jangan sampai kita mempertentangkan antara work dan life. Itu karena work itu ya sebetulnya bagian dari life itu kan. Kemudian yang kedua, work jangan dikonotasikan dengan tidak ada kehidupan. Justru di dalam work itu, di dalam hari kerja ini kita harus menciptakan kehidupan yang fun, yang lebih menarik gitu, sehingga kita bekerja itu dengan senang kan gitu. Jadi memunculkan passion tadi itu kan apabila hati kita kan senang. Kita senang ngerjain ini itu kan. Makanya kalau udah senang begitu, akhirnya passion kita besar, akhirnya jangan-jangan waktunya nggak kerasa itu kan. Kan ada bilang bahwa kalau kita mengerjakan pekerjaan dengan passion, kadang-kadang itu kita nggak ngerasa bahwa kita udah kerja 4 jam loh itu, tapi kita masih senang aja gitu kan. Ya menurut saya kalau kayak begitu bukan artinya dia kayak seolah tidak ada kehidupan. Memang pada saat lagi mengerjakan sesuatu itu memang dia lagi enjoy. Jadi saya lagi mengerjakan project nih itu kan, penasaran itu kan, saya kerja sampai jam 12 malam itu kan. Artinya bukan saya nggak ada kehidupan pada saat lagi ngerjain itu, karena
justru pada saat saya lagi ngerjain itu, saya lagi enjoy. Iya, Bapak happy mengerjakan itu. Ya. Iya. Iya. Dulu juga pas saya masih banyak kerjain report. Sama itu kan. Iya. Kalau saya lagi ngulik begitu, wah saya sampai jam 8, 10, 12 itu mah biasa. Tapi saya enjoy. Saya tidak terbebani dengan hal itu karena dengan saya banyak ngulik segala macam kayak begitu tuh. Ilmu saya berkembang, kemampuan berkembang gitu. Jadi akhirnya dengan makin berkembang ke begitu itu akan sangat berguna untuk nextnya. Asal pada saat itu saya tidak terbebani. Itu kalaupun ke begitu buat saya itu masih balance aja. Setuju. Kalau saya gitu. Jadi itu bukan artinya saya jadi tidak ada kehidupan di situ. Jadi menurut saya tidak perlu ada sesuatu yang dipertentangkan ya. Iya. Kalau dari Pak Buni nih, pernah nggak ya Pak? Pernah nggak ya Bapak menemukan karyawan atau teman gitu ya yang kayak curhat ke Bapak gitu? Kayaknya saya kurang work-life balance nih atau gimana ya gitu? Bapak pernah nggak ya menemukan teman atau karyawan yang seperti itu Pak? Ada sih pasti gitu ya. Cuman mungkin ya tadi ya ada beberapa hal yang saya mesti diluruskan juga gitu ya terkait dengan passion atau apapun itu. Kadang-kala kan orang itu ngomong passion itu benar-benar yang apa ya semacam itu tuh yang nggak bisa dimodifikasi, nggak bisa di-adjust kayak gitu. Padahal kan ada ini ya Pak Arso ya, ada apa namanya, ada quotes gitu ya. Cintai apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu cintai. Berarti kan sebenarnya kita pun bisa mencintai sesuatu yang dulunya mungkin nggak kita cintai gitu ya. Karena ketemu setiap saat, ketemu setiap hari, akhirnya nyambung jatuh cinta gitu ya Pak. Ini kayak pepatah Jawa ya Pak, witing trisno jalan soko kulino. Saya rasa ini sama dengan pekerjaan. Nah, selama itu digeluti, terus didalemin dan lain sebagainya, bisa saja sebetulnya passion itu muncul gitu. Jadi bukan berarti yang, loh saya kan backgroundnya seorang Pak Arso tadi finance, jadi apapun bidangnya saya harus finance karena passion saya di situ. Ternyata Pak Arso ke Busdep, ke HC pun gairahnya kan tetap terlihat gitu kan. Terbukti lah, proven lah itu di saya gitu ya. Luar biasa gitu kan. Apa namanya itu yang saya pengen sampaikan bahwa passion itu sesuatu yang sebetulnya bisa kita create gitu. Dan secara theoretical, googling dan lain sebagainya saya rasa juga passion itu secara definisi seperti itu. Jadi gairah itu bisa dimunculkan, bukan berarti yang kita berpasrah diri karena itu bukan bidang saya, lantas ya saya sudahlah kerja ala kadarnya karena bukan bidang saya gitu. Pernah nggak sih ada yang curhat gitu ya tentang work-life balance? Sempet ada ya, di tim juga pernah ada gitu, Mas kayaknya kita sekarang gaspol terus gitu kan, sat-sat terus segala macam. Nah ini memang kita juga harus sensing. Saya pribadi harus sensing, saya juga ngelihat tim juga harus sensing gitu. Sama lah seperti misalkan mesin gitu ya. Namanya mesin kalau digas terus kan juga nanti overheat gitu. Ada kalanya memang mesti diistirahatkan, di standby kan supaya nanti justru productivity-nya itu gaspol lagi gitu kan kayak begitu. Jadi sempat ada sih, cuman kalau saya ada yang misalkan bercerita ngeluh gitu kan, udahlah saya lebih baik pindah nih, soalnya di sini kok saya nggak menemukan apa namanya waktu saya untuk hal yang lain. Saya biasanya suka membalikan pertanyaan tuh, sistem orang yang akhirnya membuat itu terjadi atau sebenarnya kitanya yang nggak bisa mengatur itu gitu. Nah jangan sampai nanti dia ngerasa bahwa di sini kerja nggak work life balance ya, terus pindah ke tempat yang lain pun juga sama gitu, atau jangan-jangan lebih-lebih. Nah ternyata masalahnya sebetulnya bukan di perusahaannya, bisa jadi masalahnya adalah di dianya karena dia misalkan mungkin kerjanya belum efektif, kerjanya belum efisien, sehingga ya sulit untuk mengatur waktu gitu. Kira-kira kalau untuk work life balance kan kehidupan gitu, Bapak punya hobi tersendiri nggak sih supaya nggak work terus gitu Pak? Ini kalau Pak Arso kayaknya hobinya banyak. Asik. Apa aja nih Pak? Mungkin Pak Arso dulu lah. Saya tuh ini dulu pernah ini ya. Pak Teddy Rahmat itu ya, yang dulu Presiden Astra itu kan, pernah di UT juga. Hobinya apa sih Pak? Itu kan nge-review pekerjaan. Itu juga hobi saya itu. Iya.
Bener kan? Proof itu Pak, bahwa hobi dan passion Pak Arso itu sama. Jadi ya, itu salah satu hobi saya itu yang review pekerjaan itu kan, jadi salah satu hobi. Ya itu yang makanya akhirnya pekerjaan dijadikan hobi gitu kan. Kalau apa namanya malah nggak kerja, malah saya pusing. Ini nggak ada yang di review nih. Ini kalau waktunya panjang nih, wah ini nggak ada yang di review nih kan itu. Nah tapi di luar itu kan ya mencoba mengembangkan hobi banyak hal lah ya, kayak kita belajar. Jadi sekalian belajar juga sih pada saat saya mengembangkan hobi itu, saya sekalian belajar kayak misalnya belajar nanam pohon saya jadiin hobi gitu. Terus ya olahraga saya jadiin hobi kayak gitu. Jadi sekalian ambil manfaatnya gitu. Tapi kalau yang benar-benar hobi banget, getol banget habis itu nggak ada sih saya sih. Oh nggak ada ya Pak. Ada kan, ada orang yang benar-benar karena hobinya itu benar-benar apapun dikejar. Saya sebetulnya nggak ada juga sih. Karena gini Pak, saya pernah dengar atau baca gitu ya Pak, bedanya hobi dan passion. Passion itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Jadi makanya tadi kan kita sebutkan di awal, upayakan bahwa pekerjaan kita itu adalah passion kita. Nah, sedangkan hobi itu adalah sesuatu yang untuk mengeluarkan uang supaya kita happy, supaya kita merasa balance hidupnya gitu. Berarti hobi dan passion Pak Arso ini enak ya? Bisa mereview menghasilkan uang semuanya, berarti nggak ada yang mengeluarkan uang ya. Untungnya saya hobinya nggak ada yang begitu apa namanya sangat getol sehingga banyak mengeluarkan uang itu. Jadi dinikmatin aja apa yang ada gitu kan, kayak misalnya lagi lagi olahraga, ya udah olahraga aja kan, gitu jalanin itu kan sering dengan senang. Mungkin ya lagi belajar driving nih, Mas Budi ini kan itu nikmati ya gitu. Oke. Kalau Pak Budi sendiri gimana nih Pak? Punya hobi khusus nggak ya? Kalau dulu ditanya hobi, paling jawabannya hobi apa gitu ya. Kalau dulu traveling, baca buku gitu. Tapi faktanya juga sekarang juga nggak yang idealis tadi gitu ya. Jadi intinya untuk ngebalancing pekerjaan paling yang penting biasanya tuh saya akan happy ketika misalkan pulang jam 9 malam, anak-anak juga cuman hanya sebatas papa pulang, udah rilis tuh udah langsung gitu ya. Terus weekend paling juga nggak pernah ada yang khusus misalkan rutin setiap saat harus ngapain gitu. Waktunya sepedaan, jalan kaki sama istri jalan kaki gitu. Atau misalkan cari yuk ke tempat yang nggak harus high cost gitu ya, yang penting kita bisa refresh gitu. Kadang saya cuman ke GBK gitu ya, terus ke parkiran, terus bawa tikar Pak, bawa tikar terus piknik makan di situ. Nah apalagi pas kemarin pandemi kan, ke mall kita worry juga gitu. Ya udahlah ke situ luas, anak-anak disuruh lari-larian gitu kan, aman juga karena nggak banyak orang. Udah gitu. Jadi apa yang nggak ada sih hobi yang spesifik harus saya lakonin setiap saat untuk supaya rilis, supaya healing gitu. Oke, mungkin Pak Budi atau Pak Arso nih ada tips nggak ya buat khususnya nih anak-anak milenial zaman sekarang tuh, gimana sih supaya mereka merasakan work-life balance tanpa ada mindset bahwa work dan life itu harus sama gitu. Ada tips nggak ya dari bapak-bapak? Gini kalau saya ya, tadi sebetulnya ada nggak sih orang yang ngerasa kayak seorang nggak balance? Ada sih, ada gitu kan, bukan artinya saya menafikan nggak ada itu. Kenapa sih itu bisa sampai terjadi gitu kan? Pertama karena waktu itu memang benar-benar habis buat kerja. Ada itu, ada nggak orang gitu? Ada itu kan. Akhirnya dia udah yang tadinya bisa jadi menikmatin pekerjaan, akhirnya lama-lama udah nggak nikmat lagi. Enggak. Setuju Pak. Bapak nggak, saya kayaknya saya ini yang dimaksud gitu ya Pak. Bapak boleh lihat Pak Budi aja Pak, karena kita partneran kalau lembur ini ya Pak. Iya. Bukan artinya saya nggak tahu gitu kan. Ya hidupnya tuh habis itu kan, waktunya habis buat kerja. Yang tadinya saya enjoy sekarang udah nggak enjoy. Ya karena saya ngerjain kerjaan saya nggak habis-habis, seolah-olah kan begitu kan. Itu satu, karena waktu. Kemudian yang kedua itu karena dia sebetulnya nggak bisa di kerjaannya. Jadi stres. Stres.
ada stres, terus muncul cemas itu kan. Iya, Itu kan yang membuat orang tidak hidup apa sih? Karena tidak enjoy, karena disebabkan karena apa? Karena stres, ada kecemasan, ada ketakutan, kayak gitu-gitu kan. Iya. Akhirnya dan itu, tapi dia harus kerja. Kenapa? Saya harus apa? Ini harus ada penghasilan. Tapi dia situasinya kayak begitu. Iya. Sehingga dia tidak ada kehidupan di situ. Istilahnya ya seolah-olah itu akhirnya menjadi dipertentangkan dengan life tadi itu. Life kan artinya seolah-olah kayak freedom gitu kan. Yes. Nah itu kalau tips saya gini, masalah waktu itu kan sebetulnya perusahaan kan juga jam kerjanya 5:30 sampai jam 4:30 sampai 5:30. Ya. Ya bagaimana caranya kita 4:30 selesai. Oke. Kalau misalnya pulang malam ya tambah sejam 5:30. Tuh. Cuman kalau pulangnya kerja sampai jam 10 ya sekali boleh. Kan gitu. Sekali-sekali ya, jangan Pak. setiap hari. Kan Iya. gitu kan. Nah, Itu Pak Budi. nah, kalau Itu loh, kita Mbak bisa Ote, ya. mengatur ke arah sana, ya kita pasti akan enjoy, akan ada balancing. Nah, pertanyaannya gimana supaya ke arah sana kan gitu, ya kan. Balik lagi itu adalah ilmunya HC. Balik lagi itu adalah kompetensi lagi. Ya, kalau kita cukup kompeten untuk menghandle pekerjaan kita, harusnya mau 4:30 selesai. Iya. Atau gini ya Pak, atau setelah kita beberapa lama mengerjakan pekerjaan kita, namun kita masih merasa kok pekerjaan ini kita butuh waktu lama ya mengerjakannya. Jadi kita kayak lebih berpikir untuk bagaimana ya cara kita untuk mengimprove supaya pekerjaan itu lebih simpel, mensimplifikasi gitu tadi Pak. mensimpelkan pekerjaan kita. Iya, sesuai dengan budaya kita ya Pak, growth mindset Growth ya mindset, gitu. makanya Jadi kan, kita menemukan improvement kalau di kita situ. growth mindset kita, kalau misalnya gini ada apa teman kita lah misalnya, saya kerjanya kok nggak habis-habis itu kan. Terus gitu kan, saya kerja sampai malam aja nggak habis-habis itu kan. Saya bilang ini ada yang salah dengan kamu nih gitu kan. Coba duduk lagi nih kita duduk kita runut nih, coba di mapping lagi tuh pekerjaannya apa segala macam. Jangan cara kerjanya kita tidak efisien. Ya. Itu kan. Terus kemudian kita lagi ada nggak pekerjaan itu ya permudah gitu loh cara pekerjaannya, sehingga makin lama kita makin efektif dalam bekerja. Kecuali nanti kalau ternyata memang sudah di SS memang sudah sangat efektif, nanti dari HC kan muncul FTE tadi itu, memang itu orangnya harus ditambah, ya kan? Tapi kan sebelum orang ditambah, ntar dulu liatin lagi metode kerjanya sudah benar apa belum. Ya. Udah benar, oke. Itu ada teknologi lagi nggak yang bisa mempercepat? Nah, itu kan akhirnya muncullah yang namanya apa yang ada di dalam inovasi itu kan. Kita liatin lagi orangnya kan, itu kan, artinya kapasitas, kompetensi dan sebagainya. Sudah metodologinya gimana itu kan. Ini sudah, berarti kita kadang-kadang jangan-jangan kita perlu teknologi baru. Nah itulah yang namanya inovasi. Nah kalau misalnya kita bekerja dengan pola kayak gitu, kita juga pada saat kita membuat satu improvement, kita nikmatin juga di situ. Iya, setuju. Gitu. Jadi itu membuat kita satu kerjanya menjadi lebih efektif. Kemudian yang tadi itu tidak stres di pekerjaan. Nah, stres itu muncul karena kecemasan, nggak bisa apa segala macam. Ya kalau belum bisa ya tanyalah, belajar sama yang bisa. Iya. Nah, kalau saya kuncinya adalah di kompetensi. Kalau kita meningkatkan kompetensi kita tadi dengan growth mindset gitu ya, kita nanti akan bisa menikmati pekerjaan kita, lebih enjoy, sehingga work is life. Tidak ada work life balance, nggak ada. Life balance mah. Work is life. Jadi akhirnya saya tuh udah ngalamin itu kan, bukan artinya saya baru ini kan. Saya kan dari dulu sampai sekarang kan. Ya udah 25 tahun kerja kan, ya artinya akhirnya ke arah sana, sehingga nggak ada lagi muncul harus
harus healing ya. Iya. Bentar-bentar healing ya. Iya. Ya healing Bentar boleh lah healing. kan, tapi masih bentar-bentar pusing, Pak. Bentar-bentar healing. Karena kosnya tinggi itu Pak, healing Itu jangan-jangan. costly. Ya. Dari saya sih itu. Oke. Ini sebenarnya penjelasan Pak Arso ini sesuai dengan tadi yang dijelaskan Pak Budi di awal ya. Kalau misalkan seseorang atau karyawan merasa work life balance-nya kurang gitu, mungkin bisa dilihat lagi apakah perusahaannya, apakah sistemnya, atau apakah kompetensi dari manpower-nya sendiri. Betul, gitu kan. betul Mungkin banget. kalau dari Pak Budi ada tambahan tips Iya. lain nggak supaya Ini bisa work life tipnya balance? berarti sekaligus untuk kita ya berarti ya Mbak Wapda ya. Kita ya. Jadi memang kalau bicara work life balance tadi gimana caranya kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa. Tadi Pak Arso udah cerita banyak gitu kan. Berarti kerja itu bukan hanya sebatas kerja gitu. Tapi untuk bisa mengatur waktu berarti kita bukan hanya sebatas kerja keras. Tapi kan juga kita harus kerja cerdas supaya cara kerjanya lebih mudah. Dulu saya pernah tuh ada satu kasus lah gitu ya. Itu setiap tanggal tertentu pasti aja pulang jam 12 gitu kan. Ini ada apa sih gitu kan. Ini kasihan juga gitu kan. Partner saya juga punya family, segala macam saya juga punya family. Bukan saya kan ya Pak? Kayaknya yang saya maksud yang ada di depan mata saya gitu. Nah akhirnya sampai kita menemukan sebenarnya root cause-nya apa. Ternyata root cause-nya itu adalah di cara kita mengelola pekerjaan ini. Padahal pekerjaan ini bisa diuraikan. Jadi harusnya nggak diselesaikan ditumpuk di tanggal tertentu. Nah itu dibagi-bagi tuh, mulai dari awal bulan tuh udah di split kayak begitu. Ternyata setelah kita uraikan, itu setiap hari pekerjaan yang asalnya jam 11, jam 10, bahkan pernah jam 1 malam, itu bisa selesai jam 5 orang udah pada pulang gitu. Sampai dicengin, wih tumben banget udah pada pulang di tanggal segini gitu kan kayak begitu. Nah bisa jadi kan memang dibutuhkan improvisasi gitu kan, inovasi yang tadi mungkin disampaikan sama Pak Arso. Dan ilmu yang ini mungkin sufi gitu ya. Ya gimana kita kerja bukan hanya sebatas kerja keras, kerja cerdas, tapi juga kan katanya harus kerja ikhlas gitu supaya nggak ganjal di dalam hati. Tapi tadi gitu kita juga butuh teman. Sometimes mungkin kita juga butuh curhatan, butuh sharing segala macam. Mungkin ke teman kerja, ke atasan kita bisa jadi kan susah. Tapi kalau keluar bisa jadi lebih gampang. Nah, itu untuk rilis juga sebenarnya. Nah, makanya teman juga penting gitu, termasuk dengan keluarga atau ya sesekali healing mungkin boleh ya Pak ya, karena kita juga kan harus ngelihat dunia luar supaya nanti misalkan Sabtu Minggu gitu ya, kemana ke yang hijau-hijau supaya nanti hari Seninnya lebih fresh gitu kan, kayak begitu. Sehingga kayak tadi analogi mesin yang sudah digeber gitu kan, digeder setiap saat, ketika diistirahatkan sebentar, dia kan pada saat kita on-kan lagi itu akan performanya akan lebih tinggi lagi gitu. Jadi work life balance sebenarnya banyak positifnya kalau menurut saya gitu ya. Bahkan itu juga salah satu untuk meningkatkan produktivitas gitu, seperti itu. Ya. Mungkin nambah satu lagi gitu, bahwa bahwa kita perlu mengistirahatkan secara fisik sih memang harus gitu kan. Jadi makanya kita kan perlu hari Sabtu Minggu tuh buat istirahat itu kan, atau mungkin buat minggunya aja lah istirahat itu. Jadi ya, mengistirahatkan tuh secara fisik ya. Jangan sampai secara batin nih. artinya kerja penuh tekanan batin. Ya, tadi kan cerita gini tadi tuh yang Mas Budi tuh pulang melihat anaknya senyum aja udah langsung kelihatan rilis itu. Iya. Seolah-olah itu udah tekanan batin. Ada maksud tersembunyi ya Pak Budi tadi untuk menyampaikan itu. Begitu pulang ke rumah lihat anaknya senyum aja udah langsung rilis itu kan. Iya. Ya artinya gini, pada saat kita di rumah kita senang dengan family kita. Itu pun juga selain tadi kompetensi ya, di kantor pun juga harus dibangun suasananya. Kan gitu tuh. Jangan sampai kalau udah masuk kantor tuh langsung bawanya senep gitu kan. Itu artinya suasana di kantornya nggak kondusif. Itu juga menyebabkan tidak balance tadi itu. Ya kan? Nah, betul. Akhirnya ya itu yang kalau ngomong program kerjanya Pak Agus itu yang bangun culture apa segala macam. Katanya mau bangun hobiis itu kan. Itu kan tujuannya supaya suasana di kantor pun juga enak. Gitu kan. Jadi tidak ada tekanan batin. Jadi nggak perlu rilis masalah tekanan batin di rumah gitu kan. Di kantor pun juga sebetulnya sudah enak. Jadi
nggak ada tekanan-tekanan yang dari dimanapun sehingga kita bisa lebih enjoy bekerja. Bahwa kita perlu refreshing, ya mungkin lebih ke arah ya mungkin badan kita capek lah kalau kerja terus itu. Sekali-sekali kita nggak mikir pekerjaan, mengistirahatkan badan kita. Gitu. Bukan batin kita kan. Itu namanya tekanan batin. Saya pernah dapat ini Pak, satu statement dari salah satu direktur di UD Pak. Jadi kita itu harus punya kotak-kotak katanya. Jadi kotak pekerjaan, kotak sosial, kotak apa, sehingga pada saat mau ketemu dengan teman ya sudah kotaknya ditutup dulu yang pekerjaan, ganti dengan kotak pertemanan atau sosial. Ketika ketemu dengan keluarga, pekerjaannya ditutup dulu diganti dengan kotak keluarga. Katanya harus punya kotak-kotak tadi Pak gitu, supaya jangan sampai marahan dengan keluarga datang ke kantor uring-uringan. Di kantor lagi ada konflik campur-campur ya Pak, ke rumah gitu kan. Ya itu yang memang nggak gampang. Jadi kalau mendengarnya memang iya ya harusnya memang begitu, tapi ternyata implementasinya memang itu butuh berlatih lah, butuh belajar juga gitu. Begitu. Setuju sih. Boleh kalau misalkan saya simpulkan ini ya, kalau dari awal sampai akhir tadi sebenarnya yang perlu kita tanamkan di awal untuk work life balance itu adalah nggak selamanya work life balance itu antara work dan life itu harus sama, harus benar-benar sama atau seimbang. Bagaimana caranya kita jika kita sudah menemukan passion kita itu adalah pekerjaan kita, itu kita alhamdulillah sudah bersyukur ya, udah nggak ada, harusnya tidak ada masalah lah di situ. Namun jika kita itu bekerja tapi kita merasa tidak sesuai passion kita gitu, kita harus seperti tadi Pak Arso infokan ya, kalau itu kita nggak boleh menutup diri, kita harus coba untuk mempelajari. Mungkin aja kita nggak bekerja di passion kita tapi kita suka loh untuk hal itu gitu kan. Lalu kita harus memiliki cara tersendiri untuk healing atau untuk membalancekan lah ya, membalancekan mental kita ya Pak, untuk apakah itu hobi atau bahkan cuman pergi kemana atau bahkan olahraga kayak gitu ya Pak. Oke, lalu satu lagi kita harus mungkin memiliki support system yang ini ya Pak, yang benar-benar mendukung dengan apa yang kita lakukan gitu ya Pak ya. Atau bahkan support system itu yang memberikan kita pendapat atau saran apakah kita ini sudah waktunya istirahat nggak sih, atau kita masih bisa nih digeber terus sampai level mana gitu ya Pak. Oke. Ya mungkin tambah satu lagi ya bahwa supaya tadi tuh keberatan di kantor berkurang. Jadi ada dua hal. Satu adalah ya suasana di kantornya tuh harus dibangun sehingga kita happy, di kantor pun juga happy. Kemudian yang kedua tadi itu bagaimana kita sendiri itu tuh harus membangun diri kita terus ya sesuai grade dan yang growth mindset itu tuh sehingga kompetensi kita naik gitu, sehingga kita itu bisa menghandle pekerjaan kita dengan mudah sehingga kita tidak stres. Jadi kalau udah seperti itu akhirnya nggak perlu ada beban berat yang harus dibalance tadi itu gitu kan. Ada tapi ya sedikit aja. Setuju. Oke Pak, menarik sekali ya Pak perbincangan kita kali ini. Nggak berasa nih, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir Pak, tambahan lagi untuk great people. Ya buat teman-teman itu ya dari Bina Pertiwi ya, jadi kita ada culture great itu kan, bahwa yang depan itu kan growth mindset itu. Jadi bagaimana kita diharapkan bisa selalu mengembangkan diri kita itu kan, perkembangan diri terus itu kan. Itu juga bagian dari tadi tuh sebetulnya kalau work life balance di situ tuh. Memanage work life balance itu adalah dari di growth mindset tadi itu. Jadi, passion segala macam itu kan ada di mindset kita sebetulnya itu. Kemudian cara bagaimana kita menghandle pekerjaan terus belajar itu juga ada di mindset kita, meningkatkan kompetensi dan sebagainya. Terus kita juga bagaimana membangun suasana kantor kita menjadi lebih happy. Itu juga kita bagaimana kita membangun culture di kita kan di BP. Itu semuanya untuk membantu aja untuk tadi work life balance itu benar, bahwa saya tidak menafikan work itu ada stres ada itu kan. Tapi bagaimana itu bisa lebih berkurang gitu kan. Sehingga bahkan mentransfer yang tadinya work itu menjadi life. Sehingga dengan kayak begitu kalau kita bekerja dengan senang, kemudian kita passion,
mestinya sih produktivitas dari teman-teman BP semua itu akan naik ya, itu pasti secara agregat pasti akan membawa BP itu menjadi makin besar lagi. Jadi ada korelasi yang sangat besar di situ. Oke, setuju Pak. Thank you Pak. Dari Pak Budi mungkin ada tambahan terakhir Pak? Ya, tambahan sedikit aja. Ya. Tadi menyinggung masalah create gitu ya Pak Arso, Pak Wafda ya. Ternyata betul ya Pak ya, untuk menciptakan work-life balance ini kalau kita implementasikan growth mindset gitu ya Pak ya, kita senantiasa untuk upgrade skill kita, harapannya kan pekerjaannya bisa lebih mudah kita kerjakan. Jadi secara durasi pun yang asalnya lead time-nya lama jadi bisa lebih cepat. Termasuk masalah excellent, kita terbiasa untuk memberikan yang terbaik, berarti kan masalah nggak banyak Pak. Kalau masalah nggak banyak nggak stres tuh Pak. Kita mengantisipasi dulu. Kalau udah ada kejadian, pusingnya itu lebih besar. Itu udah langsung cenut-cenut tuh kalau masalahnya datang. Tapi bagaimana caranya kita preventif supaya masalah itu tidak datang. Itu bagian dari excellent juga. Betul Pak. Ya termasuk agile dan lain sebagainya ya Pak ya. Dengan agile kan kita adaptif. Berarti ya tadi yang kotak-kotak tadi itu. Once waktunya bekerja, ya bekerja. Once waktunya dengan family, ya dengan family. Walaupun Pak sekarang sebetulnya mulai muncul juga tuh Pak istilahnya bukan work-life balance Pak. Work-life blended katanya Pak. Begitu Pak. Kalau work-life blended namanya tadi itu. Work is life. Nyambung dengan quote-nya Pak Arso berarti ya. Oke. Ini keren banget ya perbincangan kita kali ini. Mungkin next time kita bisa bincang lagi untuk topik yang lain ya Pak. Oke, great people, sampai di sini dulu untuk podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi di Great Podcast yang lain. Bye. Touching your mind.